Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Sri Kurniati SPD, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada channel pembelajaran kita kali ini, kita masih dalam penyusunan prosedur di KD yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, diharapkan para peserta didik mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan peserta didik mampu mengungkapkan kembali aspek kebahasaan dari teks prosedur. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa para peserta didik subscribe dan tekan lonceng untuk mengikuti channel-channel saya selanjutnya. Para peserta didik sekalian, sekarang kita masuk ke materi kita, menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Di sini kita akan mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Sebelumnya, para peserta didik sekalian harus tahu bahwa teks prosedur terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya langkah-langkah. Dan yang ketiga, adanya penegasan ulang. Tujuan merupakan akhir yang akan dicapai. Sementara langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan dapat tercapai. Dan yang terakhir, penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Satu lagi adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban peserta didik yang menyesuaikan dengan struktur pembentuk dari teks tersebut. Ingat, struktur teks tersebut ada 3 ya. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, adanya penegasan ulang. Para peserta didik yang saya sayangi, di sini kita lihat secara bersama-sama ada sebuah contoh dari teks prosedur yang ada di buku paket kalian masing-masing, buku elektronik di halaman 18 dengan judul Kiat Menata Rambut Pendek. Oke, kita baca bersama-sama sebelum kita mencari struktur pembentuk teks tersebut. Kiat menata rambut pendek. Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk melakukan rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-ngacaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Kedua, gunakan produk styling. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan agar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut. Ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulai dari akar rambut. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut. Lalu arahkan high dry ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar, karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Keempat,
Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dari blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Oke, anak peserta didik kami sekalian, tadi sudah kita baca di sana ada wacana teks prosedur yang berjudul Kiat Menata Rambut. Nanti kita secara bersama-sama akan mencari struktur teks prosedurnya. Untuk mengungkapkan kembali struktur dari teks prosedur, kita menggunakan tabel struktur teks prosedur yang kalian lihat di slide kita ini. Di sana ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang, dan simpulan. Kalau tujuan, dia berisi hasil akhir yang akan dicapai. Jadi, tujuan dari teks prosedur Kiat Menata Rambut Pendek adalah bagaimana cara kita supaya bisa menata rambut dengan pendek dan bisa menjadi lebih bervolume atau lebih terlihat terisi. Itu tujuan dari Kiat Menata Rambut Pendek. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Dalam teks tersebut ada 4 langkah yang harus kita ikuti agar bisa menata rambut pendek dengan indah. Yang pertama tadi di sana ada keringkan dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Yang keempat, tambahkan kesan bervolume terisi penuh. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Tadi di sana ada beberapa pernyataan yang diulang agar pembaca yakin mengikuti arahan atau langkah-langkah secara terstruktur untuk menata rambut pendek supaya menjadi indah. Kita lihat di sini ada kata-kata pastikanlah menggunakannya di batang rambut agar rambut lebih bagus. Atau dengan begitu rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Ada lagi kata-kata gunakan sisir yang ukurannya lebih besar agar bisa memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Jadi 3 struktur tadi sudah kita jelaskan. Ada tujuannya, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Kalau kesimpulan biasanya itu adalah disesuaikan isinya dengan struktur pembentuk dari teks tersebut. Jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri, kita ulang. Misalnya kiat menata rambut pendek itu sangat sederhana. Kita bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan pada teks tersebut. Ada 4 langkah. Yang pertama tadi kita sebutkan, yang kedua, ketiga, dan keempat. Oke, untuk evaluasi pada mengungkapkan kembali struktur teks prosedur, kami harap para peserta didik bisa mencari struktur teks prosedur dengan cara menganalisisnya pada teks prosedur yang akan kamu cari dari majalah maupun surat kabar yang ada di sekitarmu. Para peserta didik sekalian, selanjutnya kita akan membahas indikator yang kedua, yaitu mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Di sini ada ciri kebahasaan dari teks prosedur ada 5. Yang pertama, kata kerja imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Yang ketiga, kata teknis. Yang keempat, konjungsi penjumlahan. Dan yang kelima, deskripsi alat. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu bagi peserta didik kali ini sekalian, dengarkan dengan seksama. Kata kerja imperatif itu biasanya adalah kata kerja yang mengandung unsur permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan.
Kata kerja imperatif ini disebut juga dengan kata kerja perintah. Biasanya digunakan pada teks prosedur atau teks iklan. Banyak yang menggunakan kata-kata kerja imperatif, contohnya kata pastikan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, gunakanlah, itu contoh kata kerja imperatif. Kemudian banyak yang menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada teks tersebut, yang berkenaan dengan masalah komunikasi, kemudian bermasalah istilah-istilah, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diceritakan dalam teks prosedur. Contohnya, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal. Kemudian tadi dalam kiat menata rambut ada kata-kata produk styling, extra glow, kemudian kata-kata blow dry, bervolume, itu merupakan kata-kata teknis. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung. Biasanya kata penghubung itu berkaitan dengan makna penambahan seperti selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Masih banyak contoh-contoh kata penghubung untuk yang bermakna penambahan. Yang keempat, dia menggunakan kata persuasif. Kata persuasif itu contohnya seperti ini. Penggunaan bahasa yang baik juga adalah keharusannya biasanya. Kemudian singkatnya, akan lebih baik kita mampu menampilkan sikap yang antusiasi, verbal maupun non-verbal. Atau contoh yang lainnya, ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Contoh yang terakhir yang Ibu berikan ini secara kata-kata persuasif atau kata-kata ajakannya, contohnya ini, pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuan dan tugas-tugas yang dilakukan. Jadi yang tadi Ibu sebutkan itu adalah contoh-contoh dari kata-kata persuasif yang Ibu kutip dari beberapa teks prosedur. Oke, yang kelima, di situ adanya deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep, biasanya dan petunjuk penggunaan alat, dia akan menggunakan gambar-gambar rinci tentang benda-benda atau alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi biasanya dalam langkah-langkah deskripsi alat ada yang menggunakan 1 sendok makan, atau 1 sendok teh, atau gunakan blender ini atau itu. Atau banyak juga kalau tadi dalam kiat menata rambut pendek, di situ ada blow dry, keringkan dari atas sampai ke bawah, menggunakan blow dry, atau produk-produk styling. Itu ada deskripsi alat yang sudah dijelaskan pada teks prosedur. Para peserta didik kami sekalian, jadi harus diingat, unsur kebahasaan teks prosedur biasanya memiliki ciri-ciri kebahasaan ada 5, yaitu kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata kerja teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Ingat ya, kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5. Di akhir pembelajaran, untuk peserta didik kami agar lebih paham bagaimana cara mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur, di sini Ibu akan memberikan tugas di buku paket kalian halaman 21 atau kita lihat pada slide kita. Di sana ada 2 soal. Yang pertama, kamu cari pernyataan di bawah yang menggunakan kata kerja imperatif. Tadi perlu diingat kata kerja imperatif tadi dia menggunakan kata-kata kerja perintah atau dia menggunakan contohnya
kata perlu, kata harus, atau yang lainnya. Jadi kamu garis bawahi saja nanti mana yang termasuk menggunakan kata-kata kerja imperatif. Yang kedua, kamu pilih salah satu dari topik yang ada di tabel itu, kemudian kamu buat langkah-langkah dari teks prosedur yang berdasarkan topik yang kamu pilih. Kemudian kamu ambil sumber dari mana. Misalnya kamu sumber dari internet apa, kamu buat di situ alamatnya, atau kamu ambil sumbernya dari koran atau majalah, sebutkan majalah atau korannya dari mana. Oke, semoga dalam pembelajaran kita kali ini tentang menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur, siswa kami bisa lebih paham lagi. Terima kasih kepada para peserta didik yang telah mendengarkan pemaparan dari awal hingga akhir sampai pembelajaran ini selesai tentang tadi analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi, Ibu harap para peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan cara kalian mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan kalian mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan dari teks prosedur. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.